When I'm with you, I feel like I'm inside a rainbow. Karena virtual class ini isinya lebih dominan pesan teks, maka kamu bisa download summary-nya di link yang ada di deskripsi. Selamat menonton! Oke, kali ini kita akan bahas stres dan depresi. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan stres. Apa sih sebetulnya stres ya? Jadi secara sederhana, stres itu artinya tertekan atau mendapatkan tekanan. Sesimpel itu. Jadi kalau kita lagi tertekan, kita mendapatkan tekanan, ada tuntutan, kita akan stres. Nah, biasanya stres ini mau fisik atau psikis, mekanismenya sama. Atau proses yang terjadi pada diri itu pasti sama. Mau itu fisik ataupun psikis. Contohnya kalau kita narik barang, otot tuh kan akan jadi lebih tegang, lebih stres, lebih intens. Itu juga stres namanya. Kalau itu secara fisik. Secara psikis juga sama. Ketika kita terlalu tegang, terlalu ditekan, maka kita juga akan stres secara psikis. Sederhananya sih seperti itu. Nah, stres ini tidak selalu buruk. Jadi stres itu fenomena yang sangat alamiah, yang kita pasti akan mengalaminya. Kita pasti akan stres. Kita pasti mengalami yang namanya stres. Kita akan selalu mengalami periode di mana kita akan tertekan. Kita akan dapat tekanan, dapat pressure. Kita akan tegang, itu pasti namanya stres. Maka nggak selamanya stres itu negatif. Secara fisik, kalau kita ototnya menegang, kita stres, kadang-kadang baik. Kita nggak akan bisa ngangkat barang, nggak akan bisa ngedorong barang kalau kita nggak stres, nggak menegangkan otot kita. Kan nggak mungkin. Maka stres kadang penting, itu fisik. Nah, kalau secara psikis, stres juga penting kadang-kadang. Untuk apa? Jadi ternyata stres itu ada dua tipe. Ada stres yang bagus, ada stres yang nggak bagus. Ketika kita dapat stres, dan stres itu malah membuat kita menjadi lebih baik, namanya eustress. Nulisnya eustress ya. Jadi ada stres yang membuat kita malah jadi lebih baik. Contohnya ketika kita dikasih tugas di sekolah atau tugas kuliah, yang membuat kita berpikir, yang membuat kita akhirnya bisa menyelesaikan masalah, yang membuat kita punya sistematika berpikir lebih bagus, stresnya stres bagus. Kebayang kalau kita dikejar anjing dan nggak lari, dan larinya nggak cepet, nggak bisa sprint, maka kan nggak bagus tuh. Stres itu membuat kita perform. Stres itu membuat kita menampilkan sisi yang terbaik pada diri kita. Maka stres yang bagus adalah namanya eustress. Jadi ada loh stres-stres yang bagus. Makanya penting banget untuk kita punya stres kadang-kadang dalam hidup supaya kita bisa naik level, naik kualitas diri yang lebih bagus. Jadi stres dalam bentuk tekanan, ujian, atau beban seringkali membuat diri seseorang itu jadi lebih baik. Itu stres yang bagus, namanya eustress. Nah, sayangnya kebanyakan orang tuh nggak banyak yang sadar bahwa stres itu ada yang bagus. Bahwa tekanan, hambatan, beban, itu seringkali justru bagus buat diri kita. Bagus buat diri seseorang, buat diri teman-teman bagus. Seringkali kita mikir bahwa stres itu seringkali mengganggu. Bahwa stres ini pasti sesuatu yang membuat kita jadinya nggak normal. Membuat kita jadinya nggak sehat secara psikologis. Nah, kalaupun teman-teman stres dan stresnya itu membuat diri teman-teman tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak menjadi diri yang lebih baik, nah maka stres itu berarti stresnya yang negatif atau distress. Nah, kebanyakan orang selalu punya konotasi atau punya persepsi kalau nyebut kata stres tuh pasti orientasinya ke stres yang negatif. Pasti bayangannya stres yang negatif. Padahal tadi nggak selalu stres itu negatif. Karena seringkali justru kita dikasih tekanan, hambatan, beban bukan untuk menyengsarakan kita, tapi seringkali justru untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, ini yang orang jarang banget ketahui. Nah, untuk stres yang negatif itu namanya distress. Apa sih yang terjadi kok bisa satu orang bisa dapat pengalaman stres yang positif, sementara di sisi lain orang juga bisa dapat pengalaman stres yang negatif? Apa yang membuat berbeda di keduanya? Pengalaman apa atau
Apa yang terjadi sehingga kok ada yang beda nih, ada yang positif atau yang negatif gitu. Katakanlah satu orang sama-sama dapat tugas kuliah, misalkan. Nah, yang satu itu membuat tugas ini menjadi eustress, sehingga dia naik kompetensi dan kualitasnya. Sementara ada orang lain yang menjadikan tugas ini malah distress, membuat dia jadi punya gejala-gejala atau hal-hal yang membuat dia malah nggak achieve. Jadinya dia malah jadi mudah galau, mudah baper, malah menunda. Kok yang satu jadi positif, yang satu malah jadi negatif. Nah, apa yang terjadi di dalamnya? Seperti apa? Nah, ini justru yang harus teman-teman pahami dan perhatikan betul, bahwa satu kejadian yang sama yang menghadapi kita, satu kejadian yang sama, dan kejadian ini memang punya karakter yang sama, yaitu menekan, menghambat, dan jadi beban. Kalau kita tidak menyikapinya dengan mindset yang bagus, maka stresnya ini akan jadi stres yang beda. Stresnya sama, tapi mindset kita yang mendefinisikan stres ini jadi beda. Contohnya kayak tadi ya, tugas yang sama bisa jadi distress bagi seseorang, bisa jadi eustress bagi orang yang lain. Nah, kok bisa gitu nih? Ada apa selain mindset? Jadi harus diapakan? Nah, ada hal yang perlu dipahami banget, bahwa ini tuh alamiahnya tuh kayak gini. Jadi, semua orang tuh pasti akan merasakan hal ini. Jadi, saya mau ceritain kok bisa ya kita punya stres. Apa sih sebabnya stres? Dan nantinya kok bisa juga ya ada orang yang menanggapi stres ini jadi eustress, ada yang jadi distress. Nah, ceritanya gini, tiap orang itu pasti punya kepengen, punya harapan. Ini lihat ini ya, punya kepengen, punya harapan. Harapan dan kepengen ini belum kenyataan. Jadi kenyataannya di sini, harapan dan kepengennya di sini. Nah, orang itu pengen pindah dari yang sini menuju ke sini. Nah, sepanjang perjalanan pindah itu pasti nggak mudah. Karena perpindahan ini nggak lurus seperti ini, tapi tanjakan. Maka dia harus naik. Ada hal-hal yang harus dilakukan, dikorbankan. Makanya ada tekanan-tekanan dan ada beban. Karena naik ke atas. Contohnya gini, teman-teman kuliah. Maka ketika teman-teman kuliah, pengennya lulus nih. Maka harus masuk ke mata-mata kuliah, harus masuk di mata pelajaran tertentu, harus lulus di ujian-ujian tertentu. Nah, itu tuh kan beban atau proses yang memang harus kita lalui untuk nyampe ke lulus. Sampai sini kebayang ya? Nah, proses inilah yang menjadi beban. Nah, proses inilah yang disebut stres. Proses di mana kenyataan yang apa adanya akan segera bertemu dengan tujuan dan keinginan. Proses pertemuan ini di tengah-tengah namanya stres. Nah, dari analogi tadi kita bisa pahami, harusnya kita bisa pahami bahwa tidak mungkin ada orang yang enggak stres ya. Jadi, nggak mungkin ada orang yang enggak stres, karena setiap orang pasti punya harapan, dan sesuatu yang berharap, sesuatu yang, maksud gini, ketika kita mulai membangun harapan, artinya kita belum punya itu, kita masih ada di titik ini, maka kita butuh pindah. Nah, proses pindah ini pasti nemu hambatan, nemu tantangan, nemu ujian, nemu beban. Makanya buat teman-teman yang muslim pasti nggak aneh dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yukallifu itu bahasa Arab dari beban. Allah itu nggak akan ngasih beban kecuali yang bisa diusahakan. Dalam rangka apa? Selalu dalam rangka menuju ke sini. Proses ke sini itu pasti ada jalan. Jalannya itu nggak mulus selurus ini, nggak mungkin, pasti naik dan nanjak. Nah, di tiap naikan ini akan meningkat pula, diiringi dengan peningkatan kemampuan, diiringi dengan peningkatan skill, pemikiran, kebijaksanaan, kemuliaan, semua akan naik gitu. Makanya justru stres itu bikin kita bahagia sebetulnya. Stres itu bikin kita lebih mulia. Stres itu membuat kita jadi orang yang lebih baik. Selama ini, orang itu justru menghindari stres. Nah, menghindari stres itu nanti lama-lama jadi stres lagi. Ya, kan orang nggak mungkin nggak stres. Maka stres itu justru konotasinya positif. Di video ini, saya pengen ngajak teman-teman supaya punya mindset yang lebih positif terhadap stres. Karena ternyata stres itu ternyata menghidupkan kita.
memuliakan kita, dan memanusiakan kita. Sampai sini mudah-mudahan paham ya, kebayang ya, dan jelas bahwa alhamdulillah kita perlu bersyukur adanya stres. Tapi gimana caranya supaya stres ini nggak keburu jadi distres, tapi kita bisa kelola supaya jadi eustress. Gimana caranya? Oke, sekarang kita bahas lanjutan ngomongin soal depresi ya. Sebelum ke bagaimana caranya mengatasi stres, kita ngomongin dulu istilah lain yang mungkin akan bikin teman-teman lumayan kebolak-balik istilahnya. Jadi seringkali kita menyamakan antara stres dan depresi gitu. Atau ada istilah lain yaitu frustrasi. Nah, kali ini saya mau bahas ketiga istilah itu dan apa bedanya. Supaya teman-teman paham betul. Buat apa paham betul? Kalau kita paham soal istilahnya, paham apa sebabnya, paham bagaimana mekanismenya, maka kita akan bisa mengelolanya. Kan sesuatu yang tidak kita ketahui, gak mungkin kita bisa kelola dan kita atur, ya nggak? Makanya kita pahami dulu, dari pemahaman ini, kemudian kita nanti akan coba untuk bagaimana cara mengatasinya. Gitu ya. Kita akan bahas istilah stres, frustrasi, dan juga depresi. Ada 3 istilah ya. Oke, tadi teman-teman udah jelas ya, stres itu ada tekanan, ada hambatan, ada beban yang membuat kita merasa tertekan. Ya, padahal nggak semua tekanan ini negatif. Jadi stres ini ada yang bagus. Malah seringkali stres itu justru bagus. Asal kita bisa tahu bagaimana cara mengelolanya. Nanti kita akan bahas itu, istilahnya namanya coping stress ya. Nah, stres yang disimpan lama, itu membahayakan. Sifatnya stres adalah tekanan yang butuh untuk rilis. Saya ulangi ya, sifat stres itu tekanan yang butuh untuk lepas. Istilahnya rilis. Tekanan yang butuh untuk lepas. Istilahnya adalah releasing stress, melepas stres. Sekali lagi ya, sifatnya dari stres itu kalau ditekan harus rilis. Nah, kalau kita tumpuk stres ini lama-lama, maka dia akan selalu mengalami benturan. Dia pengen ke arah sini, tapi kehalang terus. Nggak bisa lagi. Nah, ketika pikiran mulai tidak jernih, emosional, nah inilah fenomena yang disebut dengan frustrasi. Ketika kita merasa mentok akan hambatan tertentu, maka kita akan frustrasi. Jadi sebab frustrasi itu stres yang tidak rilis. Stres yang tidak rilis menimbulkan frustrasi. Frustrasi ini akan membuat seseorang jadi agresi. Agresi itu apa? Kecenderungan untuk mudah dengan sengaja melukai atau menyakiti orang lain. Namanya agresi. Mudah-mudahan nggak bingung ya, nggak ketukar-tukar istilahnya. Ada istilah stres yang ditumpuk menemukan hambatan yang besar. Ketika terhambat, dia akan jadi mentok. Mentok ini namanya frustrasi. Jadi frustrasi itu disebabkan oleh stres yang ditumpuk. Nah, stres yang ditumpuk yang jadi frustrasi ini, kalau terus-terusan frustasi, akan mengakibatkan agresi. Agresi ini akibat dari frustrasi. Ya, ada stres ditumpuk jadi agresi. Stres ditumpuk jadi frustrasi. Frustrasi akan menimbulkan agresi. Nah, orang-orang yang kekerasan dalam rumah tangga mungkin frustrasi. Orang-orang yang ngamuk di jalan, yang ngambek, supir angkot yang ngambek, bukan karena stres, tapi frustrasi. Stres yang ditumpuk sampai dia mentok, itu frustrasi namanya. Beda sama stres biasa. Kalau stres biasa, kayak penjelasan saya sebelumnya, stres itu membuat kita harusnya jadi lebih baik. Ya, yang membuat orang jadi nggak baik itu bukan stres namanya, tapi frustrasi.
Sampai sini paham dulu ya. Kalau nggak paham, tinggal tanya aja di kolom komentar. Atau teman-teman yang dapat video ini di grup, berarti kita diskusi di grup WhatsApp. Nah, kalau depresi itu apa? Nah, depresi itu nggak ada hubungannya sama istilah si ini. Jadi, stres, frustrasi, agresi. Nah, depresi di sebelah mana? Justru beda di antara ketiganya. Jadi, di antara rangkaian stres, frustrasi, agresi, depresi itu nggak ada di situ. Depresi itu ternyata sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda, dengan sifat yang beda, dengan sebab yang beda, dengan sumber yang beda, dengan mekanisme atau kejadian yang juga berbeda. Tapi sering dipadankan, kenapa? Karena stres dan depresi seringkali berinteraksi. Bukan berkorelasi ya, bukan berhubungan, tapi sering berinteraksi. Jadi seringkali, contohnya gini, saya dan sebutlah namanya Adit, bisa jadi sering berhubungan, tapi bukan saudara. Nah, stres sama depresi juga sering berhubungan, tapi bukan saudaraan. Yang saudaraan itu siapa? Stres, frustrasi, sama agresi. Itu yang saudaraan. Nah, depresi ini saling terkait, saling berhubungan, tapi nggak saudaraan, bukan dari sumber yang sama. Jadi orang yang stres belum tentu depresi, agak jauh kalau sampai ke depresi ya. Gitu. Dan orang yang depresi belum tentu berawal dari stres. Belum tentu berawal dari stres, tapi mereka nanti berinteraksi. Nah, kita langsung bahas aja ya, apa itu depresi. Sekali lagi, kalau mau nanya, silahkan nanya di kolom komentar, atau kalau teman-teman dapat video ini dari grup, kita ngobrol dan diskusi di grup ya. Kita lanjut ke depresi. Oke, kita bahas sekarang soal depresi. Nah, depresi ini adalah suatu keadaan di mana diri kita atau diri seseorang merasa tidak berdaya, kehilangan minat, kehilangan interest, bahkan kehilangan harapan. Itu adalah kondisi di mana depresi. Jadi, yang hilang tuh apa? Daya. Nggak punya tenaga lagi, susah buat ngapa-ngapain, nggak punya minat terhadap apa-apa yang tadinya dia sukai atau dia minati, bahkan sampai nggak punya harapan. Ya, kebayang nggak? Nah, kalau ada hubungannya sama stres apa? Justru nggak ada hubungannya sama stres. Stres itu orang tuh masih punya harapan, dia ngejar tapi ada kehalang, ada hambatan, ada tantangan, ada tekanan. Orang stres, harapannya masih ada. Depresi itu orang ini udah nggak berdaya sama sekali, nggak punya daya sama sekali, namanya depresi. Orang yang depresi kehilangan energinya. Maka kehilangan energi hidup itu bahaya pada diri seseorang. Nah, depresi ini tidak terjadi pada semua orang. Hanya terjadi pada kasus-kasus yang khusus banget dan spesifik. Depresi ini kondisi ekstrim di mana di titik orang kehilangan lagi energinya. Kebayang nggak? Orang yang energinya banyak dalam dirinya, bahkan dari makanan dapat energi, ini sama sekali kehilangan daya dan upayanya karena sesuatu. Nanti kita akan bahas ya karena apa. Itu namanya depresi. Ya, sampai sini paham ya? Dan paham banget jelas bedanya antara depresi dengan stres. Orang yang depresi itu beda banget dengan orang yang stres. Orang yang stres itu punya harapan, punya keinginan. Orang yang depresi itu nggak ada sama sekali. Udah sama sekali nggak berdaya. Pasrahnya tuh betul-betul pasrah. Udah betul-betul nothing tulus. Bahkan have everything tulus. Itu orang depresi. Nah, kalau ngelihat dari kasusnya, maka kita harusnya bisa membedakan kalau stres itu normal. Jadi stres itu memang normal, wajar. Kita stres, wajar. Nah, stres yang nggak normal adalah stres yang membuat kita distress. Itu baru mulai, walaupun nggak normal bisa cepet lah naikinnya. Nanti kita akan bahas ya. Istilah itu namanya coping stress, mengatasi stres. Istilahnya coping stress. Tapi kalau depresi itu bukan normal. Orang yang depresi itu masuknya ke mental disorder. Atau memang mulai punya kelainan mental disorder. Oke, sambil kita mungkin akan masuk ke bagian bagaimana caranya, kayaknya sambil saya jawabin beberapa pertanyaan yang udah masuk ke Instagram ya. Terima kasih teman-teman yang udah banyak bertanya di Instagram. Kita lanjut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sambil nanti mungkin
Di situ akan saya kasih tips bagaimana cara mengatasi stres dan juga bahasan-bahasan soal depresi. Yang penting teman-teman bisa membedakan beberapa istilah yang hampir mirip dan tahu persis bahwa apa itu stres, apa sebabnya stres, apa akibatnya stres, apa itu depresi, apa itu frustrasi, dan juga tadi agresi. Ada 4 istilah nih yang mudah-mudahan nggak ketukar-tukar lagi ya. Jadi teman-teman bisa lebih paham dari teman-teman sedang berada di posisi apa. Yang paling susah didapat oleh teman-teman adalah depresi itu. Stres itu wajar. Yuk kita mulai jawabin pertanyaannya. Kita lihat dari siapa? Oke, karakteristiknya sederhana ya. Ketika dia merasa terbebani, merasa ditekan, itu stres. Dan dari situ dia mulai berpikir atau mulai berusaha untuk keluar dari tekanan, berusaha untuk mencari releasing stres, cara untuk lepas dari tekanan, itu lagi stres. Nah, kalau depresi justru kondisi di mana kita ngerasa nggak berdaya, kehilangan minat terhadap apa-apa yang tadinya kita minati. Tadinya seneng makan, terus tiba-tiba jadi nggak nafsu lagi makan. Itu ciri depresi. Tadinya seneng main basket, terus tiba-tiba ngerasa nggak suka, malah nggak minat lagi sama basket. Ngerasa nggak bisa lagi jalan, ngerasa nggak berdaya, itu depresi. Ya, itu indikator atau cirinya. Oke, kalau depresi dipicu terutama dari 2 hal. Yang pertama dari rasa kesepian yang teramat dalam. Yang kedua dari hasil perlakuan orang lain atau bullying. Ya, jadi yang pertama kesepian ini karena harapan terlalu tinggi akan hubungan. Kita pengen hubungan tapi nggak ada yang ngasih. Nah, makanya kita jadi depresi atau jadi kesepian. Nah, kesepian ini nantinya akan berujung ke depresi. Yang kedua karena bully. Orang yang dibully itu tidak berdaya untuk ngebales. Dia tidak berdaya untuk lepas dan keluar dari apa-apa yang dibulikan terhadapnya. Maka hati-hati nih, makanya dilarang banget bullying karena akan nganterin orang kena depresi gitu. Itu pemicunya. Nah, kalau pelariannya ke makan, itu bukan depresi. Jadi depresi itu justru kehilangan minat, nggak ada tenaga. Nggak mungkin bisa makan kalau depresi. Agak susah deh kayaknya peluang untuk bisa makannya. Justru yang pelariannya ke makan itu stres. Ketika kita stres, ditekan, kita butuh releasingnya. Nah, cara kita rilis stres, salah satunya bisa jadi dengan makan, ada yang dengan nonton, ada yang dengan belanja, ada yang dengan nonton tuh bisa maraton drakor gitu ya, atau yang belanja, wah spending money. Itu juga cara kita releasing stres, mencari distraksi, mencari hal-hal yang membuat kita rilis, lepas dari tekanan. Ya, makan bisa jadi cara kita releasing stres, jadi nggak ada hubungannya sama depresi. Oke, yang betul itu stres selalu diawali oleh adanya masalah, adanya kejadian atau fenomena yang membuat kita tertekan. Nah, panik itu biasanya urusannya sama deadline, ingin cepat-cepat, ingin buru-buru. Nah, kalau ternyata panik itu jadi sumber stres, maka caranya adalah dengan menenangkan diri supaya lebih tenang dan mampu mengatasi stresnya itu, mampu keluar dan lepas, releasing dari tekanan itu. Jadi bukan panik, jadi nggak selalu panik itu akan membuat stres, nggak selalu. Ya, atau bukan begitu, nggak selalu stres itu dikarenakan panik. Ada sebab-sebab lain. Intinya ada kejadian yang menekan aja, apapun sebabnya. Nah, kalau sebabnya kebetulan kita ketahui adalah panik, maka yang kita lakukan harus menenangkan diri. Take a deep breath ya. Tarik nafas yang panjang, juga jeda sebentar. Depresi dalam rumah tangga itu jarang ya. Kejadian depresi karena rumah tangga itu jarang. Yang dimaksud rumah tangga itu hubungan antara suami dan istri itu jarang membuat depresi. Justru kalau stres, ya sering. Itu bukan karena apa-apa, tapi seringkali karena kurangnya komunikasi. Nanti kapan-kapan saya akan bahas detail soal komunikasi. Oh, udah pernah cek video saya yang komunikasi pasangan. Itu yang cara kita coping stresnya itu seperti itu ya. Kalau kita ngomongin rumah tangga dan stres biasanya karena komunikasi. Coba cek video saya soal komunikasi, menjalin komunikasi antar pasangan atau dengan calon pasangan, bisa di situ.
Kalau ada tugas dan kamu jadinya nggak ngerjain dan nggak bisa ngapa-ngapain, coba cek yang prokrastinasi atau video yang malas di video sebelumnya. Mungkin itu lebih cocok kamu simak dan jadinya itu yang mungkin lebih bisa jadi solusi ya. Dan belum tentu itu depresi ya, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, tapi cek dulu aja di prokrastinasi. Barangkali kita nggak nemuin solusinya dari situ ya. Coba kamu cek dulu video soal prokrastinasi. Dapat tugas, kita tertekan karena tugas, harusnya memang tugas itu kan diselesaikan. Nah, apa yang membuat kita jadi galau karena tugas itu? Nah, kayaknya dibahas lebih bagus dan lebih detail, dibahas lebih tepat itu di video yang prokrastinasi kemarin atau di video soal malas. Nah, kayaknya itu cocok deh. Sumber stres dan depresi itu tidak pernah dari orang lain. Selalu dari mindset kita, cara pandang kita tentang orang lain. Jadi yang salah itu bukan orang lainnya, tapi cara pandang kita terhadap orang lain. Cara pandang kita terhadap orang lain membuat kita juga salah menilai dan salah memperlakukan orang lain, sehingga orang lain balik memperlakukan salah lagi. Jadi lingkaran setan. Jadinya ini yang perlu dibenerin dulu. Jadi bisa jadi kita melihat, loh kok di luar ini kotor, rusak. Bisa jadi bukan di luarnya yang kotor, tapi jendela tempat kita memandang yang kotor. Bersihkan jendelanya, bersihkan cara pandangnya, akan bersih juga perilakunya ya. Mulai dari mindset kita dan bagaimana cara kita memperlakukan orang, supaya orang lain memperlakukan kita dengan baik ya. Kalau depresi jadi gini, ada yang sama ketika mengendalikan stres sama depresi. Yang sama itu adalah dua-duanya mengharuskan kita untuk nyari teman yang disebut dengan support system. Orang-orang yang selalu membuat kita mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namanya support system. Orang yang stres butuh support system supaya stresnya atau tekanannya ini berubah jadi eustress. Orang yang depresi butuh support system. Dia butuh diangkat, dirangkul untuk bisa berdaya lagi. Jadi salah satu cara coping stres dan juga keluar dari depresi adalah dengan membangun support system. Punya support system itu penting gitu. Apa pengaruhnya stres dan depresi terhadap keimanan? Justru rumusan utamanya adalah sabar dan syukur itu. Jadi untuk sabar dan syukur, cek di video saya sebelumnya yang ngomongin soal FRH yang sehat mental, yang ngomongin sabar dan syukur itu iman. Nah, makanya orang yang, apakah dulu di zaman Rasul stres apa enggak? Depresi apa enggak? Stres dong, tekanannya kan berat. Dakwah ke Taif berat, harus meyakinkan kaum kafir Quraisy berat. Menghadapi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu juga berat. Itu kan bikin stres. Nah, stres inilah yang memang justru harus membuat kita makin lebih bersabar dan bersyukur supaya tetap di track yang sehat mental. Makanya bahkan Rasul pernah curhat gini, cerita ke sahabat, saya batni hudud wa akhwatuha. Disebabkannya beruban nih rambut saya gara-gara Hud dan akhwatuha dan teman-temannya. Karena stres melihat beban pemerintahan, beban akhlak gitu ya, umati kan kayak gitu ya. Depresi kayaknya pernah ketika nunggu beberapa wahyu yang belum turun, sempat depresi, tapi copingnya adalah justru merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah yang membuat kita tetap bersabar dan bersyukur. Jadi kuncinya memang sabar dan syukur itu. Walaupun 1 detik, kalau kita merasakan tekanan, walaupun 1 detik, kita merasa tertekan, merasakan tekanan juga itu namanya stres, tetap sama ya. Apalagi stres setengah hari, ada juga yang stres seharian kan kayak gitu. Yang sering stres seharian kan biasanya ibu rumah tangga ya, ibu-ibu emak kita tuh, makanya harus baik sama ibu tuh kayak gitu ya. Stres itu bahkan 1 detik aja atau 1 milidetik kalau kita merasakan tertekan, merasakan ada pressure, tekanan dan beban, itu juga udah stres. Banyak pikiran, bawaannya baper dan pengen nangis, itu bukan depresi. Depresi itu tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Kalau butuh releasing,
butuh mengekspresikan, itu namanya stres. Kita tertekan, butuh nangis sebagai cara kita merilis stres. Itu bagus justru. Itu namanya stres, bukan depresi ya. Jadi kalau kita punya rasa butuh diekspresikan, makin ditekan lama-lama jadi frustrasi. Makanya tiap stres, tiap ada tekanan, bisa jadi salah satu bentuknya adalah dengan menangis gitu. Nggak apa-apa, itu namanya stres, bukan depresi, bukan depresi. Oke, ternyata udah habis pertanyaannya ya. Ini tadi pertanyaan terakhir. Menurut saya physical distancing yang lebih tepat gitu. Kayaknya itu dulu ya pembahasan kali ini. Takutnya videonya malah kepanjangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa ngebahas lebih detail lagi soal stres sama depresi ini lebih lanjut. Terutama soal cara-caranya ya. Cara copingnya kayaknya masih belum saya explore. Tapi takut videonya kali ini kepanjangan. Kalau teman-teman masih mau nanya soal konsepnya, nanyain aja di kolom komentar, atau kalau teman-teman dapat ini di grup WhatsApp, maka kita akan diskusi di grup WhatsApp ya. Jangan lupa untuk like, subscribe ya, dan share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Zen Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawabnya lewat suara aja ya. Ini tangan mulai pegel. Oke. Merasa bodoh karena sulitnya mengendalikan pikiran tentang masa lalu ya, atau gagal move on. Oke. Soal masa lalu, jadi literatur reviews terkait psikologi ataupun literatur Islam yang saya baca itu, kalau yang lalu tuh memang biarlah berlalu. Jadi fokusnya itu bukan di masa depan justru, tapi fokusnya di masa kini. Saat ini itu apa yang paling bisa dilakukan. Makanya suratnya juga wal asr ya. Asr itu adalah dimensi waktu di mana kita tempati saat ini. Asr namanya tuh itu. Jadi kita tuh memang diminta untuk saat ini, fokus here and now. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, biarlah itu udah lewat. Apapun yang nanti akan terjadi, nanti aja dipikirinnya. Yang penting sekarang nih gua harus ngapain. Itu dulu ya, salah satu mindset yang harus difokuskan. Nah, terus yang kedua terkait soal gagal berulang. Jadi kalau kita gagal melakukan sesuatu, terus gagal lagi, walaupun udah coba cara lain, jadi gini, kalau gagal lagi, tujuannya sama, caranya yang dirubah. Kalau ternyata caranya masih gagal untuk mendapatkan target atau mendapatkan goals, ternyata bukan caranya yang harus kita rubah, bisa jadi yang harus kita rubah goalsnya. Gitu ya, Teh India. Jadi kalau kita merasa gagal karena caranya untuk mencapai satu tujuan, nah udah coba beberapa cara, kok masih gagal terus nih, aku jadi ngerasa bodoh. Oke, berarti bukan caranya yang salah, tapi bisa jadi goalsnya yang salah. Karena bisa jadi memang Allah tidak menginginkan kita untuk nyampe ke goals itu. Gitu ya. Jadi yang pertama bukan soal cara, bukan soal apa yang harus dikerjain. Soal fokus memang. Fokusnya itu memang jangan tetap di masa depan, bukan di masa lalu. Di saat ini aja. Apa yang gue kerjain. Oke. Tapi gue ngerjain ini gagal lagi. Oke, oh berarti lagi ngejar goals, gagal terus di cara. Bisa jadi bukan caranya yang salah, goalsnya yang salah. Gitu. Coba cek lagi. Iya. Jadi gini, kita tuh punya level peduli sama level pengaruh namanya. Ya, level peduli sama pengaruh. Kita punya peduli yang besar, tapi punya pengaruh yang kecil. Dan salah satu tekanan atau yang bikin stres itu adalah selalu itu. Jadi kita selalu punya lingkaran peduli yang lebih besar daripada lingkaran pengaruh. Kita peduli sama Indonesia, tapi pengaruh kita ke Indonesia tuh apalah, siapalah kita gitu ya. Nah, dengan adanya stres karena kesenjangan antara peduli dan pengaruh, kita malah lebih memilih untuk menurunkan peduli daripada meningkatkan pengaruh. Saya ulangi lagi ya. Karena senjang nih, karena gapnya jauh antara peduli kita yang besar dengan pengaruh kita yang kecil, kita malah cenderung milih untuk nurunin peduli, bukannya naikin pengaruh. Jadi, Teh Sadida ya, kalau ternyata peduli kita besar karena kita positif terhadap segala sesuatu, dan akhirnya kan kita punya peduli yang besar ya. Jadi berpikir positif itu selalu karena kita punya peduli yang besar.
Nah, tapi gimana kalau lingkungan menegatifkan? Ya karena pengaruh kita kecil, sehingga kita jadi stres. Ini tuh harusnya nggak gini, gitu. Tapi kita pengaruhnya kecil. Nah, hati-hati, jangan sampai pedulinya yang turun dan jadi kecil, tapi pengaruhnya yang harus dibesarkan. Jadi, pengaruhnya harus dibesarkan. Kemampuan influencing. Pengaruh itu bukan power ya, bukan kekuatan. Pengaruh itu bagaimana caranya kita bisa blend in, bisa fit in, bisa cocok gitu sebagai pendengar yang baik, sebagai teman. Gimana caranya harus ngulik itu? Tinggikan pengaruh, jangan sampai turunkan peduli. Hampir tokoh-tokoh psikologi sepakat kalau selesai dengan diri itu artinya sudah meninggal sebetulnya. Jadi nggak betul, nggak tepat, malah cenderung sesat. Pendapat yang mengatakan kalau membantu orang lain atau berkontribusi harus selesai dengan diri itu salah, salah banget. Nggak pernah ada tuh tokoh yang psikologi, apalagi yang betul-betul mengatakan itu. Tokoh psikologi yang internasional yang dalam konteks dia yang punya teori ya. Kalau tokoh-tokoh di psikologi kita, trainer apa ya mungkin ada aja yang suka bilang gitu. Tapi nggak pernah kok. William James, tokoh utamanya itu bilang kita tidak akan pernah selesai dengan diri kita. Sigmund Freud juga tokoh psikologi yang terkenal bilang gitu. Kita tidak akan pernah selesai dengan diri kita. Salah satu ciri bahwa kita sudah selesai adalah satu, katanya, kita sudah mati gitu. Atau kata William James bilang bahwa kita sama sekali sudah tidak bisa atau tidak dibutuhkan lagi kontribusinya. Kan nggak mungkin ya gitu. Jadi sebetulnya Teh Nada ya, justru sebetulnya kita mengetahui diri kita, mengenali diri kita dari apa yang bisa kita kontribusikan. Karena kalau kita cuma ngaku-ngaku tanpa betul-betul bisa ngasih kontribusi, itu cuma pengakuan diri, bukan kenal atau selesai dengan diri ya. Jadi kalau Teh Nada bingung kapan nih kita bisa tahu bahwa kita selesai dengan diri, ya ketika kita meninggal atau sudah tidak dibutuhkan lagi dan itu tidak mungkin ya. Jadi yang perlu kita lakukan untuk terus-menerus mengenali diri kita, memahami diri kita adalah pahami memang tujuan aku diciptakan di dunia ini untuk berkontribusi dalam hal apa gitu. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan overwhelming atau tired ya. Lelah banget ya. Jadi apa namanya ya? Aduh, bukan itu istilahnya. Aduh, ada yang lebih tepat istilahnya itu. Oh, burnout namanya ya. Jadi istilahnya adalah burnout. Jadi kita itu nggak nyadar performa kita turun ketika kita memaksakan diri untuk menghadapi beban-beban tanpa. Jadi gini, ada di satu titik, di satu level di mana beban ini memang kita harus terus hadapi, tapi ada di satu titik di mana kita harus ngeh juga bahwa oh kayaknya aku butuh teman untuk berbagi beban. Kayaknya aku harus mendelegasikan, nggak di istilahnya apa ya, istilah ilmiah Sundanya tuh nggak dikekewek, nggak dipegangku sendiri sama sendiri gitu. Nah, jadi overwhelming, kebanyakan kerjaannya terlalu banyak. Nah, itu justru yang membuat kita istilahnya tuh burnout. Saking capeknya, saking lelahnya, tapi masih pengen terus ngehajar si beban-beban ini, malah terbebani diri dan membuat kita tidak sadar bahwa performance kita jadi jelek. Aku baik-baik aja kok, nah itu jelek. Makanya support system itu penting ya, punya teman yang bisa mengingatkan bahwa kayaknya kamu perlu teman nih untuk berbagi dan mendelegasikan. Itu penting banget ya. Jangan sampai kita sadarnya tuh ketika tiba-tiba sama Allah disadarkan lewat dikasih penyakit ya, contohnya tipes ya, itu kan penyakit-penyakit kecapean yang sengaja diminta oleh Allah supaya kita istirahat. Karena seringkali beban atau tekanan itu nggak di-share gitu, nggak didelegasikan, nggak minta orang buat support dan bantu. Itu waspada ya. Burnout masih psikologis, sakit fisiknya ya biasanya tipes ya gitu. Ya memang rutinitasnya ya jangan diubah, tapi pemaknaannya yang selalu dirubah ya. Jadi gimana ya maksudnya? Rutinitas itu kan jadi gini, rutinitas itu khususnya
terhadap hal-hal yang sifatnya berupa kewajiban memang tidak bisa kita ubah ya. Jadi contohnya sholat 5 waktu nih kan kewajiban tuh. Terus aja diulang-ulang tiap hari. Kan kita nggak bisa, aduh ini nih kurang tantangan nih sholat subuhnya cuma 2 rakaat. Aduh kita tambah deh dari jadi 12 gitu. Supaya ada challenge dong, supaya ada peningkatan nih. Saya kayaknya naik level. Jadi untuk rutinitas yang bersifat kewajiban, bukan rutinitasnya yang dirubah, tapi pemaknaan kita terhadap rutinitas itu. Karena bisa jadi dengan rutinitas itu ada hal-hal yang ingin dibersihkan. Jadi pembersihan atau penghilangan sesuatu itu kan dilakukan dengan rutinitas. Mandi contohnya, ya nggak? Sikat gigi contohnya. Dia bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menghilangkan sesuatu. Hati-hati sama hal-hal yang rutin, gitu ya. Nah, beda sama capaian-capaian yang memang bukan sifatnya wajib, gitu ya. Duh, aku pengen ngafalin 1 juz. Oke, besok tambah lah. Nah, itu kan boleh tuh. Yang sifatnya achievement, performance, itu yang kita tingkatin. Kalau rutinitas yang sifatnya wajib, harus kita sadari bahwa ini pemaknaan yang beda, bahwa dari situ kita justru harus mendapatkan sesuatu kehilangan, bukan mendapatkan. Ya, kayak rutin sholat, mandi kan kita ingin dibersihkan, ingin kehilangan kotoran, ingin dihapuskan dosa, ingin dihapuskan kegelisahan dan ketidaktenangan. Maka seringkali kita juga salah dalam memaknai doa ya. Doa itu kan seringkali kita anggap sebagai cara kita untuk meminta. Salah, padahal doa itu seringkali cara kita untuk kehilangan. Ya Allah, hilangkanlah kegelisahan. Karena apa? Karena yang udah Allah kasih ke kita tuh udah bagus semua, udah keren semua. Sekarang kitanya aja yang gak bersyukur. Maka yang kita minta itu bukan soal dapatnya lagi, ya Allah, hilangkanlah kegelisahan, ketakutan, dan keraguan di hatiku sehingga aku bisa bersyukur dengan lebih nikmat. Nah, fungsi rutinitas itu sebetulnya untuk pemaknaan ulang, satu, dan yang kedua pembersihan atas apa-apa yang harusnya tidak ada pada diri kita. Artinya kita memang harus kehilangan di situ. Gitu Teh Dora. Oh gitu ya Teh Melisa ya, Teh Melisa Eka. Jadi yang penting dari diri kita ketika kita ingin berpengaruh adalah pastikan konsisten ya. Jadi pastikan kita peduli sama orang lain satu, pastikan kita peduli dengan banyak bertanya ya. Lalu kemudian konsisten memberi. Jadi konsisten aja terus. Konsisten. Orang lain ngomong apa gampang kepengaruh. Oke, kita konsisten aja. Kita konsisten aja. Nah, justru minoritas bisa punya pengaruh karena konsisten ya. Jadi Rasul juga kan karena konsisten berdakwah, asalnya minoritas di Mekah, di Arab, Jazirah Arab, jadinya mayoritas. Kenapa? Karena konsisten. Ya, jadi bagaimana cara pengaruh supaya nggak turun ya dan tetap semangat? Ya harus konsisten. Nah, memang akan susah untuk semangat. Kenapa? Karena nggak punya teman. Maka mau nggak mau harus konsisten. Gitu. Nanti lama-lama teman akan mulai banyak, pasti akan semangat. Ya, semangat itu didapat hanya karena ada teman. Jadi selain selama nggak punya teman ya otomatis nggak akan semangat. Makanya syaratnya jangan semangat. Nggak butuh kita semangat. Yang kita butuh adalah konsisten. Gitu. Oke, bismillah ya Syafira. Bukan cuman kelas 12 ya, bahkan berumur 72 tahun pun kalau memang apa namanya hidupnya dituntut ekspektasi pasti akan selalu berat ya. Memang ekspektasi itu akan membuat kita keberatan ya. Kenapa kok tiba-tiba bisa muncul ekspektasi ya? Karena mereka yakin akan realitas. Satu, mungkin ya ini husnuzonnya. Jadi mereka yakin akan realitas. Jadi realitas itu maksudnya, wah ini Safira anak pinter, masa sih nggak masuk ke PTN terbaik, masa sih nanti karir nggak bagus, karena yakin. Itu yang versi husnuzon ya. Yang versi suuzonnya gini, karena ada hal-hal yang mereka tidak mampu lakukan atau kayaknya ini bisa diharapkannya cuman ke kamu, jadi membebankannya ke kamu. Ekspektasi. Nah, ekspektasi itu kan ya boleh-boleh aja kan orang berekspektasi, cuman tugas kita bukan untuk mewujudkan ekspektasi orang lain. Tugas kita itu ya kejar apapun yang mampu dan paling mudah kita kejar, itu aja dulu. Ya, jadi jangan sampai kita tuh fokus ke masa depan, ngejar target yang bukan kita. Fokus aja di menyelesaikan apa tugas-tugas sekarang. Oke, berarti kita sekarang mau ngapain nih?
harus UTBK, harus ujian, ya udah itu aja dulu yang harus disiapkan. Gimana caranya mempersiapkan yang terbaik, fokus di yang here and now aja di saat ini gitu. Nah, selain itu juga fokus untuk bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan sama orang tua, teman dan guru bahwa nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok punya ekspektasi, tapi boleh juga kok sambil ngedukung dan mendoakan gitu ya. Jadi terkait ekspektasi ini jangan sampai kita ngeiyahin aja apapun ekspektasi, tapi juga sambil ngobrol. Ngobrol ini bukan dalam artian bilang bahwa aduh jangan kayak gitu dong. Oh, jangan kayak gitu dong, jangan ini bikin stres tahu. Enggak, tapi bilangin kayak gini misalkan, duhai mama, hai teman-teman gitu. Ini lumayan ya bikin stres ya, bikin beban bahwa kita harus bentar lagi lulus, kita akan masuk ke dunia baru, kita akan dapat ujian. Gimana ya caranya kita saling menenangkan? Gimana ya caranya supaya kita bisa tenang dan tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, ya pastinya memang pilihan terbaik buat kita dari Allah gitu. Nah, itu yang harus kita komunikasikan. Ya memang ekspektasi ini akan terus naik meningkat kalau kita biarkan, nggak kita komunikasikan. Maka cara mengontrol diri ya nggak bisa diri kontrolnya. Kenapa? Karena ekspektasinya dari orang lain. Yang harus kita kontrol adalah orang lain. Apa yang harus dikontrol adalah orang lain? Ekspektasinya. Maka caranya mengkomunikasikan gitu, mengkomunikasikan bahwa saya hanya ingin fokus ke apa yang saya hadapi saat ini, here and now. Jadi kalau bisa bantu ya bantu, itu jangan bilang, oh tapi kan nanti, yuk bantu yuk, yang bisa kita lakukan saat ini, fokus di saat ini, aku ingin itu aja. Nah, mendingan fokusnya di situ dulu, Safira, gitu. Baik, Teh Melinda, saya nanti akan kasih video ya buat Teh Melinda nih. Saya pernah bikin video kalau nggak salah soal nggak enakan. Tapi yang pertama gini, lingkungan itu justru yang pertama kali jadi pertimbangan gitu. Jadi ketika milih apapun, yang pertama kali harusnya jadi pertimbangan itu ya lingkungan. Bukan kita masuk dulu, ternyata buruk gitu. Enggak, dari awal harusnya gitu. Jadi justru ketika lingkungannya kurang bagus, tidak bagus, dan kita sadar betul bahwa saya kayaknya nggak akan bisa berpengaruh di lingkungan yang seperti ini, bahwa saya pengaruhnya kecil dan saya akan selalu terpengaruh sama orang lain, ya mau nggak mau ya kita harus keluar dari situ ya. Itu namanya wabah buat kita. Kan kata Sayyidina Umar juga, kalau ada wabah jangan masuk, kalau udah masuk jangan keluar gitu ya. Makanya mumpung kita belum masuk, harusnya dari situ jangan masuk, menghindar ya, menghindar dari situ. Nanti saya akan kasih videonya juga ya, yang soal nggak enakan dan nggak nyaman nih saya kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teh Sani, stres ketika mendengar orang lain stres. Aduh, gimana dong? Oh, jadi stresnya tuh karena urusan orang lain ya. Jadi, diamanahi sebagai ketua sub bidang pengkaderan. Jadi tugas saya membuat pengurus manajemen, oke. Mengalami stres agak karena akibat pengurus stres dan capek. Cukup kebingungan mengelola stres, sekaligus menenangkan stres yang oke. Mengurus oke. Oke, cara mengatasinya adalah jadi solusi ya gitu. Memang apalagi sebagai ketua kaderisasi SDM pasti akan ketemu sama keluhan-keluhan orang, dan orang itu kan fitrahnya tuh mengeluh ya. Innal insana kholiku halua, katanya. Sesungguhnya aku tuh menciptakan insan, manusia itu halu. Memang suka ngeluh. Jadi kenyataannya sebenarnya penuh nikmat, tapi kita halua, malah ngeluh, halu kita tuh. Makanya ya memang wajar gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Teh Sani harusnya bisa membedakan mana fakta, mana kenyataan. Jadi ketika orang ngeluh, cek faktanya apa, perasaan dia apa, kok bisa ngeluh kayak gitu. Padahal bisa jadi faktanya tuh nggak seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan atau skill apa yang harus dimiliki? Skill Teh Sani untuk bisa membedakan mana kenyataan, mana perasaan ya. Ini saya pernah bahas di video saya yang ngomongin soal perasaan deh. Ya, pas saya lagi ngisi kajian di Alatif saya udah ngejelasin itu. Jadi justru kita ikutan stres karena kita ikutan jadi masuk ke dalam lingkaran halunya orang lain, lingkaran perasaannya orang lain, padahal faktanya nggak semengerikan dan semenyeramkan itu ya. Gitu Teh Sani. Iya betul, Kang Luki ya berarti ya.
Betul, memang kita harus memaksa diri ini berkembang. Ya, stres itu memang membuat kita harus memaksa supaya kita tahu ambangnya justru. Ya, jadi kan ibarat pegas. Kita nggak tahu bisa meregang sampai seberapa jauh nih sebelum melanting gitu ya. Ibarat apa namanya, menarik busur kan seberapa renggang, si amplitudonya itu seberapa jauh. Ya memang harus kita tarik. Kita harus tegang, kita harus stres banget gitu. Nah, memang untuk bisa menegang ya dan memaksa diri untuk selalu stres itu memang butuh teman, butuh support. Ya, jangan sampai kita jadi istilahnya kalau pegas itu jadi pegat ya atau jadi pecah itu kan bahaya ya. Jadi gimana caranya supaya tetap bisa nahan stres ya, bukan ditahan stres itu memang harus ditarik terus jauh-jauhnya untuk kita rilis, namanya rilis stres ya. Kita butuh tempat, butuh teman sebagai support. Yang paling penting itu support kita siapa? Orang tua ya. Makanya emosian itu kan karena stres, tegang, tapi nggak ada rilisnya. Makanya kita butuh releasing stres. Makanya ada sepertiga malam, 5 kali dalam sehari kita bisa sujud. Itu fungsi-fungsi releasing stres. Inna sholata tanha anil fahsa iwal mungkar. Sholat itu membuat kita tidak berbuat keji, tidak berbuat yang mencederai diri, tidak nahan-nahan stres. Makanya ketika sholat itu curahkan ihdinas siratal mustaqim ya Allah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Jadi jangan menipu diri ya, memang harus releasing gitu. Jadi tugas kita tuh selalu menarik terus memaksa diri untuk stres, tapi kan Allah ngasih momen-momen dimana kita releasing stres. Ada tempat-tempatnya dan juga harus punya support sistemnya. Makanya Rasul punya as-sabiqunal awalun, para sahabat ya. Penting untuk punya support system gitu ya. Tapi sejauh mana kita tahu ambang batas kita? Nggak tahu. Selama kita tarik terus ambang batasnya, semakin melar, semakin bagus, semakin keren otot kita kan gitu ya. Otot kita semakin meregang, semakin dilatih, lama-lama makin kuat, sama kayak otot gitu. Harus dibikin stres memang Kang Luki ya gitu. Bismillah Teh Laila. Oke. Oh, temannya yang terpuruk dan selalu bersedih ya. Dia nggak menyadari nikmat. Sebagai seorang teman, apa yang dapat saya lakukan? Kalau bukan kita cukup lakukan 2 hal ya. 1, doakan, yang kedua dampingi, udah aja. 1 doakan, 2 dampingi. Jadi orang itu tidak akan bisa berubah kecuali dia yang meminta atau bertanya. Jadi saya sering banget bilang gini ke orang-orang yang memang peduli sama orang lain, pengen berusaha ngerubah orang lain. Saya selalu bilang gini, kita nggak bisa ngerubah orang. Jadi jangan pernah ngasih saran ataupun pendapat kalau tidak diminta. Jadi saya nggak pernah tuh ngasih saran atau pendapat kalau orang nggak nanya atau nggak minta. Karena percuma gitu. Jadi bahkan Allah pun bilang ke Rasul, innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak akan bisa ngasih hidayah man ahbabta, kepada siapa-siapa yang kau cintai. Jadi bahkan Rasul pun nggak punya kemampuan untuk ngasih hidayah kecuali memang Allah yang berkenan gitu. Apalagi kita. Jadi saya sih kalau orangnya nggak nanya, nggak mau berubah, ya kita cuma bisa lakukan 2 hal. Doakan ya, karena yang bisa membolak-balik hati hanya Allah. Yang kedua dampingi, karena barangkali di titik rendahnya dia akan butuh seseorang yang support. Kita ada di situ. Jadi ladang amal. Paling yang bisa kita lakukan itu Teh Lela ya. Karena kita susah, apalagi sok-sok menasehati, orang akan muak sama kita. Kita sok-sok ngasih saran, ngasih opini, sok-sok ngatur, apalagi orang malah akan muak dan menjauh dari kita. Justru kita yang jadi dolim sama dia, gitu. Itu yang harus bahaya, ya. Kita harus diwaspadai dan jadi bahaya. Makanya paling bisa kita lakukan adalah mendoakan, gitu. Wah, ini sama kayak tadi. Nanti aku kasih juga videonya sekalian ya. Nggak bisa lah, nggak bisa nggak peduli sama orang lain. Cuman jangan sampai jadi gini, biasanya kita tuh sulit banget untuk nolak dan bilang ke orang untuk enggak itu karena takut sebetulnya. 1, takut, tapi sumber utamanya adalah karena kita tidak punya prioritas utama dalam hidup kita. Ya. Jadi tadi ketika
Teh Anissa berkonsultasi terkait kegiatan dan sulit banget berhenti. Kenapa? Ya karena tadi kayaknya butuh kegiatan atau tujuan yang betul-betul mengikat sehingga Teh Anissa bisa bilang, "Duh, maaf ya. Maaf, aku juga punya prioritas gitu. Kecuali apa-apa yang kamu minta ada hubungannya sama aku mau gitu ya." Tapi untuk lebih jelasnya mending cek video saya yang tadi yang saya udah ini saya kasih aja linknya sekalian ya. Coba cek ini Teh. Kayaknya cocok nih. Oh, merubah pola pikir orang nggak bisa ya. Sebetulnya tadi saya udah sempat jawab juga. Jadi kalau ini hubungannya sama orang lain, ya memang mau nggak mau tugas kita cuma bisa satu. Jadi kalau orang lainnya ini jumlahnya tunggal, jadi si Anu gitu ya. Bagaimana cara mengubah mindset si Anu, si A, misalkan katakanlah si Ahmad gitu ya. Ya caranya mendoakan dan dampingi. Tapi kalau orang-orang banyak, salah satu caranya adalah memberi contoh ya. Oh, jadi orang itu suka kesulitan membedakan antara self care dengan self spoil ya. Jadi merawat diri dengan memanjakan diri itu orang suka sulit membedakan. Jadi orang tuh seolah-olah, "Duh, aku butuh me time untuk self care." Itu bukan self care namanya kalau me time memanjakan diri. Itu bukan self care tapi memanjakan diri gitu. Ya, beda banget. Jadi kalau memang betul-betul self care dengan tujuannya memang merawat diri supaya diri jadi lebih baik dan lebih optimal, ya caranya selflessness gitu ya. Satu-satunya cara yang paling ampuh untuk self care kan tidur atau istirahat. Ya, makanya dibilangnya tidur itu ya memang obat bagi manusia sebetulnya kan ya tidur gitu. Nah, selain itu kan enggak, kita harus terus berjuang gitu. Makanya justru poin pentingnya gini. Betul sih kata Kang Lukman ya. Jadi orang yang terlatih dalam menghadapi stres baru dapat poin selflessness. Ya karena stres ini membuat dia berusaha nyari solusi dan membuat dia berusaha untuk jadi solusi dan kontribusi juga buat orang lain. Betul, betul banget. Betul banget poinnya. Nah, makanya memang agak susah. Agak susah kita untuk bisa merubah pola pikir orang kecuali kita yang mencontohkan. Kemudian orang-orang tuh pada nanya, "Ih, kok Kang Zen bisa gitu ya? Coba dong tolong isi Coolwop." Nah, ini kan baru dalam rangka mengubah pola pikir. Kalau nggak ngasih contoh, kalau orang nggak ngundang kan saya nggak bisa nih. Makanya agak sulit nih untuk bisa ngubah pola pikir orang kecuali orang itu memang mengundang untuk minta dikasih saran, minta untuk dirubah pola pikirnya. Gitu Kang Lukman. Mudah-mudahan kita bisa ngasih contoh karena dengan contohilah perbuatan terbaik kita lakukan untuk mengubah mindset dan perbuatan. Insya Allah. Ya, saya sering banget kalau lagi ceramah cerita itu memang kadang memang susah nemuin padanan kata yang pas ya dalam bahasa Indonesia terkait istilah-istilah dalam psikologi termasuk dewasa ya. Dewasa itu sebenarnya konsep di baratnya itu namanya maturity atau kematangan. Jadi lebih pas justru kematangan. Jadi kalau pertanyaan dari Kang Ismail itu, bagaimana seseorang dikatakan dewasa terkait stresnya? Ya jadi matang secara stres, matang dalam perkembangan stres. Jadi orang itu disebut dewasa atau disebut matang dalam hal stres itu ketika dia sampai di titik di mana memang punya kematangan dalam menghadapi stres itu. Jadi ketika ada stres, dia bisa melakukan yang 3 poin itu. Dia sadar betul bahwa dia tidak bisa menghindari stres, maka dia memilih untuk mengelolanya dan dia tidak menunda-nunda untuk menyelesaikan dan mengatasi stres. Itu ciri kematangannya. Jadi ciri kematangan seseorang ketika dilanda stres atau mengatasi adalah kemampuan untuk sadar betul hal-hal terkait stres. Dia menikmati betul dengan keberadaan stres gitu. Makanya kan orang banyak yang ngejar-ngejar untuk stres sekarang ya. Untuk memang membuat dia merasa tertekan ya, karena penekanan ini memang tanda bahwa dia lagi disayang sama Allah. Yang tadi la yukallifullahu nafsan. Ini lagi disayang ini pasti. Jadi soalnya rumusannya gini, gak mungkin kita dikasih beban yang gak sesuai sama level kemampuan kita. Ya, jadi ibaratnya gini, bebannya itu 4, tapi sebetulnya bersamaan dengan beban kita dikasih level kemampuan 6. Sebenarnya lebih tinggi, itu cuman persepsi dan mindset kita yang anggap itu
beban dan berat dan susah. Apalagi karena enggan ya, hoream karena malas, wah itu bahaya. Jadi ciri matangnya itu, ciri dewasanya itu. Oke Teh Maika, bismillah ya saya jawab. Bagaimana dengan wanita yang punya datang bulan ya? Justru salah satu kebersyukuran wanita menurut saya adalah kondisi di mana sedang datang bulan itu ya. Jadi efek-efek fisiologis sama biologisnya itu justru secara hormonal itu sedang di-refresh. Kalau lebih tepatnya bukan di-refresh ya. Kalau istilah komputer tuh di-reboot ya, reboot, dimatikan, diinstal, bukan diinstal ulang ya, reboot, kayak nge-restart lagi. Dan itu luar biasa membuat diri kita itu tuh releasing stres yang luar biasa loh, keluar darah itu yang isinya tuh secara hormonal itu stres-stres yang secara alamiah tuh membuat kita sehat ya. Jadi kenapa saya tahu banget ini, karena saya meneliti ini ya. Jadi fitrah soal hormonal datang bulan itu justru kasih sayang Allah yang luar biasa terhadap wanita sebetulnya gitu. Walaupun betul memang secara ibadah nggak bisa. Dan ini juga yang harus Teh Maika perhatikan ya. Jadi jangan sampai label diri ya. Contohnya gini, label saya kan orangnya nggak terlalu terbuka, takut membebani orang lain. Itu juga harus segera dihapuskan. Karena seseorang itu wajib ya. Jadi sampai saya lupa hadis sama ayatnya. Tapi nanti mudah-mudahan saya kalau ingat, ini saya lagi lupa soalnya. Tapi kalau di bahasa psikologi itu manusia itu sangat butuh yang namanya self disclosure ya. Jadi tolong bedakan sama openness. Openness itu terbuka ya. Misalkan contohnya gini, woi aku bisul gitu. Terus orang-orang tahu dan cuek aja, itu namanya terbuka. Tapi kalau self disclosure itu kita memang sengaja ngasih informasi pribadi yang khusus ke target tertentu. Kita harus melakukannya, kita harus punya tempat untuk disclose namanya. Aku bisul, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Ini informasinya hanya aku ceritain ke kamu. Kita tuh butuh tempat yang kayak gitu ya. Jadi nggak bisa hati-hati ya label diri bahwa aku nggak bisa untuk terbuka, takut beban. Enggak, justru ini tuh penting dari segi komunikasi. Nanti kalau punya suami, misalkan ke orang tua, ini penting nih, terbuka ini penting. Walaupun terbukanya nggak ke semua orang, tapi cukup ke orang-orang pilihan. Harus dimulai justru ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dimulai itu untuk apa? Untuk kita punya tempat releasing stres. Karena barangkali stres persepsi kita itu sebenarnya biasa aja ketika kita udah disclose sama orang. Oh ternyata seringkali kita cuma butuh rewelnya, butuh untuk ceritanya, karena di lapangannya ketika prakteknya kita bisa-bisa aja, mampu-mampu aja untuk survive, tapi ternyata untuk releasing stres secara verbal, omongan kita butuh untuk melakukannya gitu. When I'm with